Halo, selamat ketemu lagi dengan Om Begawan ya, dalam ngompol ngopini politik ya. Ada sesuatu yang sangat menggelitik, menarik dan kelihatannya penuh intrik di akhir-akhir ini yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka itu memainkan politik tingkat tinggi. Wah, hebat itu anak muda ini. Nah, baru sehari bertemu dan sarapan dengan Pak Anies Baswedan di sebuah hotel itu di kota Solo, itu kota Surakarta. Nah, esok harinya Mas Wali itu mengunggah foto sarapan di sebuah warung sate tapi dengan Pak Ganjar Pranowo, yaitu Gubernur Jawa Tengah. Nah, dan captionnya begini. Nah, ini dia mengatakan seperti ini. Ya, memang lebih enak makan di warung sederhana seperti ini. Nah, ini loh. Ini captionnya Mas Gibran seperti ini. Dia ini seorang anak muda loh, yang baru 2,5 tahun menjadi wali kota di kota Surakarta sana. Dan usianya pun baru 35 tahun, masih muda, tapi mampu menghentak dunia perpolitikan nasional. Oh, ini saya tidak menyanjung loh, saya tidak menyanjung, bukan menyanjung sebuah junjungan. Ini biasa, saya menilai Mas Gibran itu secara profesional, proporsional, dan memang perlu diberi apresiasi. Ya, nah seakan-akan dia ini Mas Gibran ini seakan-akan ingin berkata kepada Pak Anies. Nah, saya menyambut Bapak karena datang ke kota kami untuk sebuah perhelatan keagamaan. Kami menghormati dan menghargai kehadiran Bapak. Ya, namun setidaknya jangan memanfaatkan untuk kepentingan sesaat. Ini unggahan itu seperti bernada mengingatkan. Ya toh? Mas Wali seperti menyindir soal pertemuannya dengan Pak Anies itu dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan sampai ada beberapa petinggi dari PDIP yang berkomentar. Nah, untuk mainan politik pencapresan. Wah, ini jangan seperti itu. Nah, itu pemaknaan saya atas status Mas Wali itu loh. Ini yang menurut Mas Begawan begitu loh ya. Dan kita bebas menarik sudut pandang sendiri. Bebas loh, panjenengan ya bebas. Menilai seperti apa bebas. Anda boleh setuju atau tidak, silahkan saja. Tetapi ya persepsi itu harus ada argumentasinya, harus ada alasannya itu. Ya, benar-benar luar biasa loh. Dan seharusnya PDIP menjaga aset berharga ini. Jangan sampai direbut oleh parpol lain. Rugi besar itu. Atau dimainkan oleh elit-elit politik demi kepentingannya sendiri. Ini PDIP harus berjaga-jaga ini. Cara berpolitiknya sangat out of the box. Wah, saya dulu pernah menulis itu hal-hal tentang out of the box itu ya, kepada pencalonan Mas Gibran waktu akan mencalonkan wali kota. Memukul telak lawan. Ya, memukul telak lawan tanpa senjata sama sekali. Ya. Ya, itu dengan cara-cara Jawa itu, di panggung mati. Ya, seperti ungkapan Jawa, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasurake. Ya, yang artinya datang tanpa bawa teman atau bawa pasukan dan memenangkan pertarungan tanpa merendahkan orang lain. Hebat. Itu istilah Jawa yang sangat hebat itu, dan itu harus kita pelajari dan harus kita lakukan. Nah, mengapa bisa ditarik kesimpulan begitu? Nah, ayo kita lihat argumentasi yang melatar belakangi ya dalam ngompol ini ya. Mari kita bahas bersama-sama, duduk manis, melanjutkan tontonan channel Ngopini Politik berikut ini.
Nah, seperti kita tahu, ada pertemuan antara capres dari Nasdem yaitu Pak Anies dengan wali kota Solo, Mas Gibran Raka Buming Raka. Sesaat sebelum keduanya menghadiri haul di Solo. Nah, pertemuan dilakukan di sebuah hotel. Dan dilanjutkan sarapan pagi. Sebelum berangkat ke acara haul dengan menggunakan satu mobil itu, beliau berdua satu mobil itu. Mengomentari pertemuan itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Ahmad Ali menyatakan bukan tidak mungkin Mas Gibran ini dipertimbangkan sebagai cawapres Pak Anies. Waduh, ini wali kota belum gubernur sudah ditawari cawapres Pak Anies. Ya, monggo-monggo saja lah. Berarti Pak Anies punya motif ketika merencanakan pertemuan tersebut. Wah, wes dipikir sih sebelum datang ke Solo. Atau memang ada penugasan khusus untuk bertemu dengan Mas Gibran. Lalu pertemuan itu bisa digoreng oleh para elit parpol pengusung Anies. Nah, jika benar loh, kondisi PDIP yang sedang adem ayem ini jadi terkesan diobok-obok oleh pihak luar. Wah, ini harus hati-hati ini. Bisa jadi informasi tersebut masuk ke Mas Gibran. Iya ini, monggo ini. Nah, sehingga kemudian direspon dengan unggahan foto bersama Pak Ganjar. Nah, ini sebagai penyeimbang yang sedang makan di sebuah warung sate kambing. Ya itu, bagus itu. Nah, Mas Gibran juga menjawab respon netizen loh. Jika tidak terbiasa makan di warung, warung sederhana, ya, jika kita menganalisa jawaban ini, sebenarnya lebih ditujukan kepada politisi pertemuan dengan Pak Anies sebelumnya. Ya, makan di warung sederhana itu lebih pas daripada makan di hotel mewah itu. Ya, jadi bukan soal rasa makanannya, ya, bukan rasa makanannya, karena Mas Gibran tahu kehadiran hotel di kota Solo memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama saat ada hajatan besar di Solo. Nah, seperti pada November ini, wah di Solo ini, di Solo sana itu banyak event-event itu. Cukup banyak event-event. Bukan hanya peresmian Masjid Syekh Zayed, ya, Haul Solo, namun juga ada Muktamar Muhammadiyah. Bayangan ini Solo ini kayak apa? Padatnya, hotel-hotel semua penuh. Wah, ini masyarakat Solo, wah, dapat kunjungan yang begitu hebat ini. Kota Solo menjadi terangkat di tingkat nasional maupun internasional. Ya, nah, seharusnya ini Pak Ahmad Ali tahu diri. Iya, ini harus tahu diri nih, tidak malah mempolitisasi pertemuan tersebut. Ojo malah digoreng-goreng. Jangan pernah berpikir jika ada upah dari pertemuannya dengan Pak Anies itu. Wah, tidak. Maksudnya pada 2024. Nah, Nasdem akan mengusung Mas Gibran sebagai calon gubernur DKI misalnya. Oh ya, ingat loh, Mas Gibran itu politisi PDIP dan seperti bapaknya. Dia akan patuh dan tertib pada regulasi partai, tegak lurus. Nah, meski politisi jangan dianggap memiliki mental haus kekuasaan seperti Pak Anies atau Mas AHY. Nah, Pak Jokowi dan Mas Gibran adalah orang-orang yang tahu tentang proses pembelajaran. Tahu dirilah, tahu diri. Sebagai orang yang ada dalam sebuah organisasi partai politik. Atau juga tidak perlu diiming-imingi kursi calon gubernur Jawa Tengah. Oh, rasa nggak usah diiming-imingi. Toh jika sudah waktunya tentu akan disampaikan dan tidak perlu menyediakan gerbong gitu. Sebab dapat dipastikan Mas Gibran tetap setia di PDIP. Percayalah. Inilah bedanya keluarga Pak Jokowi dengan keluarga politisi lain. Cermati saja. Anda panjenengan bisa cermati. Para politisi lain akan menenteng-nenteng anaknya. Oh iya, dikenalkan di mana-mana ya.
diminta pidato, diberi panggung, ya, bahkan diberi jabatan istimewa di partai. Tapi hal itu tidak bakalan ditemui dalam keluarga Pak Jokowi. Mas Gibran nggak punya jabatan apa-apa loh di partai, si PDIP. Pak Jokowi juga begitu, nggak punya jabatan apa-apa di partainya, nggak punya itu. Nah, apakah pernah sekalipun Pak Jokowi menyampaikan atau meminta-minta jabatan di struktural PDIP, ya, kepada dirinya atau kepada Mas Gibran? Ya, meski jasanya besar loh pada partai, iya besar. Pada partai pimpinan Mbak Mega ini besar sekali. Ya, silahkan cek saja. Jangankan nama Pak Jokowi, nama Mas Gibran saja tidak ada loh dalam struktur partai di tingkat anak ranting loh. Anak ranting itu tingkat RW itu nggak ada itu. Nah itu struktur paling bawah itu, tingkat RW itu. Dan mereka tidak masalah sama sekali. Oh, masalah itu loh ya. Nah, setiap kader yang mau diajukan menduduki jabatan kepala daerah harusnya melewati sekolah kader. Nah, mereka pun melewati semua itu seperti kader-kader lainnya. Tidak ada keistimewaan sama sekali. Sama semua kader. Baik itu putra presiden, baik itu putra gubernur, atau semua kader sama. Ya, sama, harus melewati jenjang sekolah kader di partai tersebut. Ya, kejadian ini sekaligus pembelajaran bagi banyak partai. Nah ini, oh, aku orang ngelem-ngelem loh. Saya tidak memuji-muji nih. Ini profesional. Saya sampaikan apa adanya. Jangan berharap dapat mempolitisasi atau memanfaatkan pertemuan dengan Mas Wali. Jangan. Jika kalian tidak ingin dipermalukan loh. Iya, jika memang ingin bertemu ya sampaikan apa adanya. Apa adanya. Ini Mas Gibran untuk menyambut Pak Anies sebagai tamu di kota Solo, ya toh? Ya. Nah, jika berharap ada dukungan atau mau mendukung, juga beritahu saja terbuka. Orang sanggup selindak-selindut. Jangan diam-diam atau bermain peran begitu saja. Nah, bermainlah politik secara cantik, dewasa, profesional gitu loh. Harus tetap pakai etika. Ingat, harus ada etika politik. Wah, jangan gubras-gabrus orang genah. Bukan main klaim atau menelikung, karena dunia politik Indonesia itu harus dibangun dengan penuh etika. Iya, harus ada etika politik yang harus dibangun dari bawah di semua partai politik kalau bisa. Iya toh? Permainan politik yang kotor hanya akan menimbulkan kekecewaan. Ya, sehingga malah memunculkan dendam. Iya, wes bahwa iki dendam karo iki dendam kesruh akhirnya. Lalu pihak yang merasa dimanfaatkan bakal merasa harus membalas. Nah, akhirnya kayak zaman Kenaro gitu. Saling membalas itu. Hal-hal seperti itu yang akan merusak pondasi politik nasional, yang bakal menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia ini. Nah, maka dari itu, ya, bermainlah politik yang cantik, elegan, serta bertanggung jawab. Percayalah. Jika cara kalian bermain politik itu culas, licik, mengadu domba, memfitnah, maka kalianlah yang akan menanggung akibatnya. Ini serius ini. Nah, jika sudah begini, bagaimana Pak Anies? Nasdem atau koalisi perubahan minimal di kota Solo akan memperoleh dukungan signifikan? Begitu? Lah, mau jadi apa kalau politik nasional itu? Ya nggak bisa. Nah, apabila yang dikembangkan dari waktu ke waktu, berpolitik tidak dengan kesantunan, ya, kalau memang Nasdem maupun Pak Anies kebingungan membangun momentum, meraih dukungan, mengeklalasi suara, ya harus punya inovasi, punya cara yang baik, punya strategi yang bagus. Jangan bermain politik seperti biasanya yang dilakukan waktu di DKI dan sebagainya. Nah, contoh ini, contoh berpolitik santun sebenarnya sudah banyak. Ya, salah duanya ya dari apa yang ditunjukkan Mas Gibran maupun Pak Jokowi. Nah, sekali lagi loh, saya tidak memuji-muji loh. Ini fakta profesional dan proporsional. Mereka bermain politik dengan sangat cantik. Nah, silakan cek.
Mereka berkali-kali sebenarnya mengalami hambatan besar atau ditelikung, tetapi yang selalu mereka pikirkan apa yang bisa dia lakukan, dibalas dengan apa yang dia bisa lakukan dan bagaimana mengatasi hambatan. Baik Pak Jokowi maupun Mas Gibran hampir tidak pernah mengeluh. Iya, hampir tidak pernah mengeluh atau melemparkan kesalahan pada orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, tidak pernah. Apalagi cuma bilang saya ini prihatin, paling-paling begitu, saya ini sedih, saya ini bosan gitu. Saya ini capek, hanya cuma gitu aja dengan kelakuan-kelakuan lawan-lawan politiknya. Saya jadi ingat itu Pak mantan yang terbiasa bilang saya prihatin sembari tangannya berada di dada gitu. Saya jadi ingat gitu. Nah, jujur sajalah kalau koalisi perubahan mengalami stagnasi, tidak ada progres sama sekali. Ini bukan hanya soal siapa yang layak mendampingi Pak Anies loh, sebagai capres loh, tetapi juga mengorkestrasi, orkestra gitu loh. Ya, parpol koalisi supaya menjadi magnet bagi publik. Nah, untuk tidak sekedar menambah dukungan, melainkan juga mampu menguasai isu di media. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita tangkap. Pak Anies maupun parpol pendukungnya mengalami disorientasi. Ya, disorientasi. Ya, ini harus kita lihat bersama-sama ini. Ya, toh? Nah, misalnya gini, misalnya Pak Anies ketika ditanya tentang cawapres, ya, ditanya itu tentang cawapres, lebih banyak mengalihkan isu dengan melempar syarat individu yang bakal dicawapreskan. Ya, ini yakni memiliki 3 syarat. Ya, pertama adalah berkontribusi pada pemenangan. Ya. Kedua, berkontribusi pada stabilitas dukungan partai-partai. Dan yang ketiga adalah membantu untuk efektivitas pemerintah. Walah, Pak Anies juga mengungkapkan mencari cawapres tidak perlu terburu-buru. Malah tiru-tiru Pak Jokowi, ojo kesusu. Nah, kalau memang tidak perlu terburu-buru, nah mengapa kemarin ngotot ada deklarasi pada tanggal 10 November. Wah, itu namanya ya kesusu, meskipun batal gitu loh. Nah, politisi ulung itu tidak memanfaatkan momentum yang ada. Nah, misalnya rencana deklarasi 10 November, maksudnya kan memanfaatkan adanya Hari Pahlawan toh, ya toh. Ben masyarakat pandangannya bisa menyatu, berkonsentrasi. Tetapi bagaimana? Menciptakan momentum. Nah, soal menciptakan momentum ini, Mas Gibran memang jauh lebih unggul. Wah, iya, lebih unggul meskipun masih muda, sudah mulai cerdas itu. Dan banyak politisi yang tidak bisa berinovasi dalam membuat momentum. Ya benar sih, dia masih muda. Namun kematangan berpolitiknya sudah seperti politis Kawakan. Nah, dia belajar dari bapaknya mungkin, atau memang dia berguru pada senior-seniornya di partai politik di PDIP. Katanya berguru pada Pak Anies. Saya nggak percaya itu. Kalian para politisi kawan di seantero Nusantara ini, wah, di seluruh Indonesia ini, belajarlah berpolitik yang cerdas, santun, dan membawa dampak positif bagi warganya, seperti yang dilakukan Mas Gibran. Karena yang selama ini yang dia pertontonkan merupakan gambaran kematangan berpolitik. Ya itulah. Nah, monggo buktikan saja. Ya, silahkan datang ke Solo sana, di mana Mas Gibran menjadi wali kota. Silahkan belajar di sana. Nah, gitu ya, para pemirsa. Sampai ketemu di ngombol ngopini politik yang asik, menarik, sedikit menggelidik, ya kadang-kadang bikin hati terusik. Ya, kita jumpa lagi pada ngompol ngopini politik berikutnya. Sampai jumpa.